Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari program studi Ilmu Perpustakaan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang bertemakan perpustakaan, yang dimana saya akan membahas tentang fungsi, peran, dan pengembangannya di era digital. Perpustakaan adalah lembaga yang memainkan peran penting dalam menyediakan akses informasi dan pengetahuan publik. Menurut berbagai ahli, perpustakaan adalah tempat di mana bahan dan informasi perpustakaan dikumpulkan, dikelola, dan disediakan untuk pembelajaran dan pengembangan masyarakat. Dalam pengembangannya, perpustakaan tidak hanya akan berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan buku, tetapi juga sebagai pusat informasi yang menyediakan berbagai layanan, termasuk media digital, ruang diskusi, dan akses ke program literasi informasi. Peran perpustakaan menjadi semakin penting untuk mendukung pendidikan, penelitian, dan konservasi budaya digital saat ini. Fungsi dan peran perpustakaan. Fungsi perpustakaan yang pertama yaitu fungsi edukasi, di mana perpustakaan berperan sebagai sarana pendidikan informal dan pembelajaran sepanjang hayat. Masyarakat dapat mengakses berbagai sumber belajar untuk mendukung kurikulum formal dan pengembangan diri, serta meningkatkan literasi informasi melalui program-program pelatihan dan bimbingan. Yang kedua yaitu fungsi informatif. Fungsi informatif sebagai pusat informasi, perpustakaan menyediakan akses ke berbagai sumber informasi dalam berbagai format. Perpustakaan membantu pengguna dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu sumber informasi penelitian. Perpustakaan mendukung kegiatan penelitian dengan menyediakan koleksi referensi dan literatur ilmiah yang komprehensif, akses ke data jurnal dan publikasi terkini, serta fasilitas penelitian. Selanjutnya yang keempat yaitu fungsi pelestarian atau kultural. Perpustakaan berperan dalam melestarikan dan mengembangkan budaya melalui penyimpanan hasil karya masyarakat. Perpustakaan juga menyelenggarakan kegiatan budaya seperti pameran, pertunjukan, bedah buku, dan seminar untuk mendidik dan mengembangkan apresiasi budaya masyarakat. Yang kelima yaitu fungsi rekreasi. Perpustakaan menyediakan bahan bacaan yang bersifat kultural seperti novel, cerita rakyat, dan puisi, yang dimana dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai rekreasi kultural. Kemudian peran perpustakaan. Peran perpustakaan yang pertama yaitu sebagai pusat informasi. Perpustakaan menyediakan berbagai sumber informasi dalam bentuk cetak maupun digital. Peran ini membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat. Yang kedua yaitu peran perpustakaan sebagai pusat sumber belajar. Perpustakaan mendukung proses belajar formal dan non-formal dengan menyediakan bahan ajaran dan fasilitas pembelajaran. Peran ini membantu untuk masyarakat serta siswa dalam menyelesaikan tugas atau riset. Selanjutnya yaitu perannya sebagai agen perubahan sosial. Perpustakaan
dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat dengan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai lainnya. Dengan peran ini, perpustakaan dapat meningkatkan kesadaran, literasi, dan dapat menyediakan ruang untuk diskusi dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu perannya sebagai pelestarian budaya. Sebagai pelestarian budaya ini, perpustakaan menjaga dan melestarikan warisan intelektual serta budaya suatu bangsa, termasuk dokumen sejarah, karya sastra lokal, dan bahasa daerah. Fungsi ini penting untuk menyiapkan arsip sejarah, kemudian juga dapat untuk mempromosikan kebudayaan lokal, serta dapat mengedukasi generasi muda tentang identitas budaya mereka. Selanjutnya yaitu perkembangan perpustakaan di era digital. Pengembangan perpustakaan di era digital telah mengalami transformasi yang signifikan dan telah mengubah paradigma lembaga yang menyediakan koleksi fisik. Transformasi ini mendapatkan berbagai aspek, mulai dari digitalisasi koleksi hingga menyediakan layanan informasi yang lebih luas dan mudah diakses. Transformasi menuju perpustakaan digital. Kemajuan teknologi informasi ini telah mendorong perpustakaan untuk mengadopsi sistem digital. Prosedur seperti mendigitalkan koleksi cetak, pengembangan katalog online. Transformasi ini memungkinkan pengguna untuk memiliki akses fleksibel ke informasi tanpa kendala ruang dan waktu. Adapun tantangan dan peluang perpustakaan digital. Tantangannya ini seperti keterbatasan infrastruktur dan teknologi, keterbatasan sumber daya manusia, isu hak cipta dan legalitas, literasi digital pengguna, persaingan. Sedangkan peluangnya yaitu akses informasi yang lebih luas, pengembangan layanan informatif, kolaborasi dan jejaring, peran dalam meningkatkan literasi digital, serta pemanfaatan teknologi yang canggih. Contoh implementasi teknologi dalam perpustakaan. Yang pertama yaitu contohnya seperti Universitas Hasanuddin Makassar, yang dimana perpustakaan Fakultas Ekonominya ini menawarkan akses ke e-book dan e-journal. Contoh lainnya seperti Perpustakaan Universitas Airlangga, yang telah mengembangkan layanan referensi virtual, termasuk e-book, buku audio digital, dan layanan Brainly. Layanan ini meningkatkan aksesibilitas informasi bagi pengguna dengan kebutuhan khusus. Jadi dapat disimpulkan bahwa perpustakaan telah menjalani transformasi besar menjadi unit digital yang menyediakan akses ke informasi yang lebih bebas dari batas ruang dan waktu. Perubahan ini akan memungkinkan perpustakaan untuk mencapai lebih banyak pengguna dan memenuhi persyaratan informasi yang berkembang. Implementasi ini dalam perpustakaan dapat meningkatkan efisiensi nasional dan dapat memperluas pengguna ke berbagai sumber informasi seperti e-book, jurnal elektronik, dan data online. Di era digital, peran perpustakaan ini tidak hanya menjadi manajer koleksi fisik, tetapi juga
perantara literasi informasi teknologi. Saran yang dapat disampaikan seperti pengembangan infrastruktur teknologi, pelatihan dan pengembangan SDM, peningkatan literasi pengguna, kolaborasi dan kemitraan strategis, serta pemeliharaan data dan keamanan data. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.